Pengampu mata kuliah Kepemimpinan Ibu Desi Suryani SOSIMM. Sebelum memulai artikel saya yang berjudul Kepemimpinan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ananta Puspita Sari Asnan dengan NIM 64232578. Menurut Kartini 2004 nomor 2, kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Kepemimpinan dimasukkan dalam kategori ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip, definisi, dan teori. Diharapkan dapat bermanfaat bagi usaha peningkatan taraf hidup manusia. Kepemimpinan menurut Kartini Kartono tahun 2004 nomor 3 sebagai cabang ilmu bertujuan untuk yang pertama yaitu memberikan pengertian mengenai kepemimpinan secara luas, dan yang kedua menafsirkan dari tingkah laku pemimpin. Yang ketiga adalah bertujuan untuk pendekatan terhadap permasalahan sosial yang dikaitkan dengan fungsi pemimpin. Seorang pemimpin dapat diartikan sebagai orang yang memimpin suatu kelompok atau organisasi yang dapat memberikan pengaruh kepada orang lain. Menurut Sonoki Siagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Seorang pemimpin dapat dikatakan berhasil apabila pemimpin tersebut dapat mengarahkan, mengkoordinir, mempengaruhi, dan mengatur pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, karena pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk menciptakan leadership, maka seorang leader harus menyamakan frekuensi, yaitu menyatakan target dan tujuan yang sama yang akan dicapai bersama-sama dengan anggota organisasi. Penjelasan selanjutnya adalah penemuan-penemuan klasik tentang kepemimpinan. Studi kasus tentang kepemimpinan ini sejak dulu telah banyak menarik perhatian para ahli. Sepanjang sejarah, dikenal ada kepemimpinan yang berhasil dan tidak berhasil loh. Berikut adalah penemuan klasik tentang kepemimpinan menurut Miftah Toha pada tahun 2004 nomor 21, yaitu yang pertama ada studi Loa. Usaha untuk mempelajari kepemimpinan pada mulanya dilakukan pada tahun 1930 oleh Ronald Lippitt dan Ralph K. White di bawah pengarahan Kurt Lewin di Universitas Loa. Dengan membentuk klub hobi dan memainkan anak-anak dengan 3 gaya kepemimpinan, yaitu autokratis, demokratis, dan semaunya sendiri atau laissez-faire. Dengan melakukan eksperimen atau suatu kondisi, eksperimen 3 gaya kepemimpinan tersebut dimanipulasi sedemikian rupa sehingga mampu menunjukkan pengarahannya terhadap variabel-variabel seperti kepuasan dan prestasi agesi. Yang kedua ada pertemuan Ohio. Dalam tahun 1945, Biro Penelitian Bisnis dari Universitas Negeri Ohio melakukan serangkaian penemuan dalam bidang kepemimpinan. Suatu tim riset interdisipliner mulai dari ahli psikologi dan ekonomi mengembangkan dan mempergunakan kuesioner deskripsi perilaku pemimpin untuk menganalisa kepemimpinan dalam berbagai tipe kelompok dan situasi. Staf peneliti dari Ohio ini merumuskan kepemimpinan itu sebagai suatu perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu grup ke arah pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai deskripsi perilaku atas 2 dimensi, yakni struktur pembuatan inisiatif atau initiating struktur dan perhatian atau consideration. Struktur pembuatan inisiatif ini menunjukkan perilaku kepemimpinan di dalam menentukan hubungan kerja antara dirinya dengan yang dipimpin dan usahanya di dalam menciptakan pola organisasi, saluran komunikasi, dan prosedur kerja yang jelas. Adapun perilaku perhatian atau consideration menggambarkan perilaku pemimpin yang menunjukkan kesetiakawanan, bersahabat, saling mempercayai, dan kehangatan kerja antara pemimpin dan anggota stafnya. Kedua, perilaku inilah yang digali dan diteliti oleh penelitian Universitas Ohio ini. Yang terakhir ada studi kepemimpinan Michigan. Pada saat yang hampir bersamaan dengan Universitas Ohio, kantor riset dari Angkatan Laut mengadakan kontrak kerjasama dengan Pusat Riset Survei Universitas Michigan untuk melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini antara lain untuk menentukan prinsip-prinsip produktivitas kelompok yang diperoleh dari partisipasi mereka. Kelompok Michigan berusaha menghilangkan kesulitan-kesulitan metodologi dari kelompok peneliti yang mendahuluinya seperti penelitian Hawthorne. Para peneliti mengkritik kegagalan studi Hawthorne dalam mengembangkan pengukuran
pengukuran kuantitatif atas variabel-variabel yang mempengaruhi para pengawas dan pekerja. Variabel-variabel ini kemudian dihubungkan dengan pengukuran pelaksanaan pekerjaan. Yang selanjutnya ada hubungan perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Pendapat berikutnya mengenai perbedaan kepemimpinan dengan manajemen yang dikemukakan oleh Pak Muji atau Haji Hadari Nawawi pada tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan itu nuansanya mengarah pada kemampuan individu, yaitu kemampuan seorang pemimpin, sedangkan manajemen mengarah pada sistem dan mekanisme kerja. Yang kedua, ada kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antar si pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu, sedangkan manajemen merupakan fungsi, status, atau wewenang. Jadi, kepemimpinan menekankan kepada pengaruh terhadap pengikut atau wibawa, sedangkan manajemen menekankan pada wewenang yang ada. Yang ketiga, ada kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya atau kemampuan dan kesanggupan untuk mencapai tujuan, sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk mengarahkan dana dan daya atau funds and forces. Yang keempat, pemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan si pemimpin, walaupun akhirnya juga mengarah ke tercapaian tujuan organisasi. Sedangkan manajemen mengarah kepada tercapainya tujuan organisasi secara langsung. Dan yang kelima, kepemimpinan lebih bersifat hubungan personal yang berpusat pada diri si pemimpin, pengikut, dan situasi. Sedangkan manajemen bersifat imperasional dengan memasukkan logika, rasio, dana, analitis, dan kuantitatif. Sekian artikel saya dengan judul kepemimpinan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.